Oke, kita lanjut di nomor 18. Pekan depan akan dilaksanakan proses pelantikan para kepala bagian yang baru di lingkungan tempat Anda bekerja. Semua staf yang berada di dalam jajaran Anda dan telah diplot sesuai tusi masing-masing. Jadi disuruh datang gitu. Namun berapa menit yang lalu seorang staf mengajukan permohonan izin pada hari H. Maksudnya pada hari itu karena akan menghadiri acara keagamaan di kampungnya. Sebagai atasan langsung, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta staf itu untuk mendahulukan kebutuhan pekerjaan di kantor. B. Menolak permohonan izin yang diajukan karena tidak ada yang dapat menggantikan tugas staf tersebut. C. Memberikan izin karena persoalan agama adalah salah satu persoalan penting bagi setiap orang. D. Langsung mengizinkan karena isu toleransi bersifat sensitif. Atau E. Meminta staf tersebut mencari pengganti untuk tugasnya baru kemudian izin diberikan. Jadi ada syarat. Kalau yang A itu kan nggak bisa kamu kok gitu. Ya kalau mau pergi aja. Tapi kalau saya sih dahulukan kebutuhan pekerjaan. Atau nggak bisa, atau boleh karena ya nanti daripada saya dinilai macam-macam ya udahlah kasih izin aja. Atau D, ya toleransi lah, kita jangan tertutup sekali. Atau E, kamu cari ganti, oke, setelah kamu dapat bisa sama izin diberikan. Ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah kok ini. Jawabannya adalah E, yang analisis angka 5, yaitu meminta mencari pengganti. Dan ini biasanya juga kaitannya dengan anggaran, teman-teman. Jadi kalau dia sudah diplot, surat tugas sudah ada, uang hariannya sudah ada, itu harus dicari ganti. Ya. Karena biasanya ada dinas yang sudah meminta uang. Gitu. Jadi jangan sampai nanti. Jadi dia harus cari ganti. Oke ya, kita lanjut. 19. Menjelang jam makan siang, beberapa orang teman atasan Anda sering berkunjung ke ruangan unit kerja kami, beberapa orang teman atasan di kami, unit kerja kami, dan mengobrol dengan suara cukup keras. Sementara itu pada jam tersebut, saya harus mengirimkan laporan secara online, sehingga saya terganggu. Apa yang harus saya lakukan? A. Meninggalkan ruangan secara diam-diam untuk menjaga laporan di ruang lain. B. Minta izin kepada atasan untuk bekerja di ruangan lain. C. Menyampaikan pada atasan rekannya untuk mengurangi volume suara yang mengganggu dengan sesopan mungkin. D. Segera keluar ruangan karena laporan sudah mepet. E. Mengirimkan pesan pendek kepada atasan untuk mengendalikan suara yang mengganggu jalan penulisan laporan. Nah ini kira-kira apa nih? A. Itu Anda diam-diam, mungkin pakai komputer teman di tempat lain. Tahu-tahu nanti, ini kemana sih Anu tadi? Atau B. Minta izin. Saya minta izin dan kerja di ruangan lain tanpa menyebutkan alasan gitu ya. Atau C. Menyampaikan, Pak, mohon punten senior, suaranya bisa dikurangi nggak, saya agak terganggu. Atau D. Segera aja keluar karena laporan sudah mepet, mungkin langsung aja dikumpulkan yang apa adanya. Atau E, ngirimkan pesan. Ini berani sekali dia, ngirimkan pesan kepada atasan ya untuk mengemudikan suara yang mengganggu. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Jadi minta atasan untuk bekerja di ruangan lain. Atasan untuk bekerja di ruangan lain. Jadi izin, Pak, saya mau kerja di ruang sebelah. Ini apa, AC-nya kurang dingin, apalah segala macam. Yang kemudian baru C, menyampaikan kepada atasan untuk mengurangi. Karena bagaimanapun itu teman-temannya atasan Anda. Kalau mungkin cuma kabit atau kasubag dan segala macam, Anda bagian ini mungkin agak dekat ya. Tapi kalau posisinya misalkan antara 4D misalkan, atau eselon itu, sementara Anda baru 3A misalkan, itu agak gimana gitu. Bayangkan aja ya, ada eselon, Anda nggak eselon, itu tiba-tiba bilang, Pak, bisa kurangin volumenya, Pak, munten, gitu, tetap aja akan masalah gitu, bayangan. Oke, kita lanjut ya. Iya, Kak Rizky, lebih sopan daripada, iya betul. Walaupun mereka juga tahu sebenarnya. Nomor 20, salah seorang rekan Anda sesama staf baru saja mendapat teguran dari atasan mengenai kop surat yang salah. Rekan tersebut merasa kesal dengan teguran tersebut, meskipun kesalahan pada kop surat tersebut memang cukup fatal. Sikap Anda terhadap hal ini apa? Apakah menegur rekan tersebut karena kesalahan itu tidak berdasar, atau B. mendengarkan kesalahan tersebut karena dia perlu menenangkan diri, atau C. memberikan nasihat untuk mengevaluasi diri melalui kesalahan tersebut, atau D. mencoba menenangkan rasa kesal rekan tersebut dengan mengungkapkan kasus-kasus serupa terkait atasan tersebut sebelumnya. Jadi udah biasa itu. Atau E. mencoba memberikan alasan yang rasional
mengenai mengapa atasan menegur rekan tersebut. Jadi kondisinya kesalahannya real dan kesalahan itu cukup fatal. Nah, itu intinya. Ini kan real nih. Kesalahan kop surat salah, ini kondisi realnya. Kemudian ditambah tekanannya apa? Cukup fatal. Ini ya, gimana caranya? Ya, oke, kita lihat aja langsung ya jawabannya. Jawabannya adalah C. Jadi memberikan nasihat untuk mengevaluasi diri. Jadi kita posisinya karena itu fatal tadi, kop surat fatal sekali loh, teman-teman. Jadi kalau salah misalkan beda dinas misalkan atau ngambil copy paste itu salah sekali. Jadi dia nggak boleh marah sebetulnya. Kenapa nggak E? Karena kalau kita berikan alasan, alasan itu kata atasan saya ya, kata pimpinan saya itu, alasan itu akan selalu benar, Kak Ulfa. Maupun bahasanya rasional apa segala macam, seakan-akan kita itu menerima bahwa harusnya sih nggak marah-marah banget, tapi wajar dong marah karena ya kamunya kop surat itu kan gini 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 gitu. Daripada kita bilang bahwa kamu memang salah, maka tenang aja, santai aja. Bapak itu karena care dengan kamu, makanya bapaknya marah. Tapi kamu memang salah. Kalau sempat nggak diberhentikan sama si bapak, itu nanti kita kena semua, dan kamu akan lebih kena marah lagi. Gitu. Tapi ya antara C dan E itu nggak mungkin yang lain. Oke ya. 21. Ketika baru selesai makan siang di luar kantor, Anda mendapati kasus tabrak lari, korban tergeletak di tengah jalan membutuhkan pertolongan dengan posisi rombongan Anda adalah yang paling dekat. Di saat yang sama Anda akan menghadiri rapat pimpinan untuk membahas beberapa hal penting di stasi Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi posisi ada kasus tabrak lari, orang tergeletak, kita paling dekat, dan ini kayaknya adalah pimpinan, gitu ya. Apakah A mengerekam kondisi korban dan mengirimkan kepada yang berwajib untuk mendapatkan perhatian, pertolongan, atau menghubungi petugas kesehatan terdekat untuk memberikan pertolongan pertama, atau segera mencari tahu dari orang yang ada di TKP mengenai siapa saja yang dapat memberikan pertolongan pertama, atau D mengecek kondisi korban dan langsung memindahkan ke tempat yang kondusif, atau E mengecek kondisi korban dan mempercayakan kepada yang lebih ahli dan langsung kembali ke kantor. Nah, kira-kira gimana nih? Di posisinya apa tadi? Ada korban kasus tabrak lari, korban tergeletak berarti parah, membutuhkan pertolongan. Posisi kita adalah yang paling dekat, dan si kita ini adalah pimpinan. Maksudnya itu menghadiri, jadi bukan staff ya. Oke, kita lihat aja ya, langsung ya. Jawabannya D. Jadi ngecek korban dulu. Jadi memindahkan ke tempat yang kondusif. Itu yang paling mungkin dan paling cepat. Yang kondusif bisa di bawah pohon, bisa di tempat yang tidak panas. Karena itu yang harus dilakukan. Kemudian baru mencari tahu dari orang-orang TKP itu siapa yang dapat memberikan pertolongan pertama. Kalau di tengah jalan kan dia tergeletak itu akan banyak gangguan. Nah, kalau masalah kita terlambat, kita kan pimpinan tadi ya, jadi agak aman lah. Kemudian ini terakhir, ini merekam ini juga terakhir. Kalau menghubungi tugas ini sebenarnya bisa aja, gitu, tapi akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kalau kondisinya seperti tadi, seperti misalkan ada gelandang, soalnya itu misalkan ada gelandangan, kita berangkat kantor, ada gelandangan yang dipukul massa misalnya, atau diejek orang. Nah itu kita harus mengambil tindakan kalau dalam soal TKP.